Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ges Wijaya, mahasiswa dari Stikom El Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu Sistem Informasi yang saya namakan SIMAK, atau kepanjangannya itu adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik. Jadi, SIMAK ini adalah sebuah portal terpadu yang saya kembangkan untuk memenuhi kebutuhan akademik di kampus di El Rahma. Sistem ini tidak hanya sekedar untuk evaluasi dosen saja, melainkan eh, mencakup pengelolaan kartu rencana studi atau KRS, pendaftaran semester, evaluasi kampus, hingga survei kegiatan. Yang menarik, sistem ini itu sudah aktif digunakan dan saat ini memiliki lebih dari 20 tabel database, 3 role pengguna, 26 halaman modul, dan 7 layer keamanan yang melindungi seluruh data di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke detail fiturnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SIMAK secara lebih mendalam. SIMAK pada dasarnya adalah sistem informasi akademik yang menggabungkan beberapa fungsi penting dalam suatu platform. Yang pertama yaitu evaluasi dosen oleh mahasiswa. Ini adalah fitur inti dari sistem ini. Melalui fitur ini, mahasiswa bisa mengisi kuesioner terkait pengerjaan dosen. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu itu bisa memberikan penilaian terhadap dosen pengampunya. Yang kedua yaitu evaluasi kampus. Ini berada di level dosen. Di sini mahasiswa bisa menilai fasilitas dan layanan kampus secara keseluruhan seperti kualitas ruang kelas, perpustakaan, koneksi internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kartu rencana studi atau KRS. Mahasiswa bisa mendaftar mata kuliah yang ingin diambil secara online tanpa perlu datang ke kampus atau mengurus berkas secara manual. Yang keempat yaitu eh, pendaftaran semester. Mahasiswa bisa melakukan pendaftaran ulang semester termasuk upload persyaratan yang diperlukan dan sistem akan eh, admin akan melakukan verifikasi berkas itu diterima atau tidak. Dan yang terakhir yaitu survei kegiatan. Ini untuk mengevaluasi event atau seminar yang diadakan oleh kampus. Secara keseluruhan, visi dari sistem ini itu adalah mewujudkan ekosistem pendidikan yang transparan, responsif, dan berbasis data di Istiqom Rahma. Dan misinya itu adalah memberdayakan mahasiswa untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengajar layanan kampus melalui sistem evaluasi digital terpadu ini. Sekarang kita masuk ke bagian keunggulan atau fitur utama dari sistem SIMAK ini. Maksud saya ada 6 keunggulan utama yang saya tanamkan dalam sistem ini. Yang pertama yaitu dashboard analytic real time. Sistem ini menggunakan library Card.js untuk menampilkan data secara visual. Admin bisa melihat tren pengisian KRS, progres evaluasi dosen, dan statistik kampus secara langsung. Semua data ditampilkan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami, jadi admin tidak perlu membaca data mentah dalam tabel yang rumit. Yang kedua yaitu fully responsive. Tampilan sistem ini sudah optimal di desktop, tablet, dan juga mobile. Bahkan untuk pengguna smartphone, ada button navigasi khusus untuk memudahkan mahasiswa bisa mengisi KRS evaluasi dosen atau mengurus KRS langsung dari HP, kapan saja dan di mana saja. Terus yang ketiga yaitu Google
autentikasi ya, selain login manual dengan email dan password, pengguna juga bisa login menggunakan akun Google mereka. Ini memudahkan pengguna karena tidak perlu mengingat password tambahan dan juga lebih aman karena sudah terintegrasi oleh keamanan Google. Yang keempat yaitu email notification. Sistem ini menggunakan PHP mailer untuk mengirim email notifikasi secara otomatis. Misalnya ketika ada jadwal baru atau ketika verifikasi pendaftaran sudah selesai, mahasiswa dan dosen akan menerima notifikasi itu melalui email. Terus yang kelima yaitu auto archive berkas. Nah, ketika mahasiswa upload berkas pendaftaran, sistem akan otomatis mengkonvers berkas-berkas tersebut ke dalam format zip. Maksud saya bukan format zip, jadi filenya itu dikompres dari ukuran 1 MB jadi 500 KB atau bahkan 100 KB. Ini sangat efektif dan efisien untuk menghemat penyimpanan di server, terutama ketika jumlah mahasiswa mendaftar itu cukup banyak. Terus yang keenam itu audit trail. Setiap aktivitas pengguna itu dicatat dalam log aktivitas. Jika ada sesuatu yang mencurigakan atau perlu ditelusuri, admin bisa melihat siapa yang melakukan apa dan kapan dan dari mana. Sistem SIMAK ini memiliki 3 role pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Setiap role memiliki hak akses dalam fitur yang berbeda. Mari kita mulai dari admin. Admin adalah pengguna yang memiliki akses yang paling luas. Admin bisa mengelola seluruh data, user master data seperti mata kuliah, database, data dosen, dan kelas. Admin juga bisa melakukan plotting jadwal kuliah dan KRS, memverifikasi berkas pendaftaran semester mahasiswa, mengakses dashboard analitik lengkap, membuat laporan dan ekspor data, serta memantau log aktivitas dan keamanan sistem. Yang kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa adalah pengguna utama dari sistem ini. Fitur yang tersedia untuk mahasiswa antara lain menyusun KRS secara online, mendaftar semester dan upload berkas, pengisian evaluasi dosen untuk setiap dosen mengampu, melakukan evaluasi kampus, mengisi survei kegiatan, mengecek status pendaftaran dan kartu hasil studi atau KHS. Dan yang terakhir yaitu dosen. Dosen memiliki fitur untuk melihat rapor kinerja aktif mereka, melihat skor evaluasi per kelas, melihat histori evaluasi dari periode sebelumnya, membaca umpan balik dari mahasiswa, serta mengelola portofolio dosen. Jadi dengan pembagian role ini, pengguna hanya bisa mengakses fitur yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Ini menjadi hal yang penting karena ini menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Jadi kita lanjut ke bagian keamanan. Keamanan itu adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah sistem informasi, terutama mengenai data per data. Di SIMAK ini saya menerapkan 7 layer keamanan untuk melindungi data dan pengguna. Layer pertama yaitu break house. Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dihash menggunakan algoritma breakbee. Ini adalah standar keamanan industri yang sangat sulit untuk di crack. Terus layer kedua yaitu Crave token. Setiap from di sistem ini memiliki token CRF yang unik per session. Ini mencegah serangan cross-site request forgery, di mana penyerang mencoba manipulasi
request dari browser pengguna yang sedang login. Terus layer ketiga yaitu prepared statement dengan PDO. Seluruh query database menggunakan prepared statement. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mencegah SQL injection, di mana penyerang mencoba menjuntikkan kode berbahaya ke dalam query database. Terus layer keempat yaitu XSS protection. Setiap output yang ditampilkan ke browser selalu melalui proses sanitasi menggunakan HTML specialist charts. Ini mencegah cross-site scripting, di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web. Layer kelima yaitu session. Jika pengguna tidak melakukan aktivitas selama 30 menit, sistem akan otomatis logout. Ini mencegah akses tidak sah jika pengguna meninggalkan komputer dalam keadaan login. Misal meninggalkan komputer di keadaan login di lab kampus atau di warnet. Terus layer ke-6 hijack detection. Hijack detection ini mendeteksi perubahan user agent atau fingerprint browser. Jika ada perubahan yang mencurigakan, session akan langsung dihentikan. Terus layer ke-7 yaitu role based access control. Setiap halaman memiliki verifikasi role, jadi misalnya mahasiswa tidak bisa mengakses halaman admin dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu ada juga pelindungan file melalui .htcs yang memblokir akses langsung ke file database yang berformat .sql. Jadi dengan 7 layer keamanan ini, sistem SIMAK memiliki tingkat keamanan yang sangat baik untuk ukuran sistem akademik kampus. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai teknologi apa saja yang digunakan dalam mengembangkan sistem SIMAK ini. Untuk backend, saya menggunakan PHP versi 8. PHP yang sudah sangat matang dan banyak digunakan untuk mengembangkan website. Versi 8 ini memberikan performa yang lebih baik dan fitur-fitur modern seperti union types dan name agreement. Untuk database, saya menggunakan MariaDB versi 10.6. MariaDB ini adalah fork dari MySQL yang memiliki performa lebih baik dan fitur yang lebih lengkap. Dan komunikasi antara PHP dan database dilakukan melalui PDO atau PHP Data Object yang mendukung prepared statement secara natif. Untuk front-end, saya menggunakan Bootstrap 5.3 secara CSS. Framework Bootstrap ini memudahkan saya dalam membuatkan tampilan yang responsif dan konsisten di berbagai device. Selain itu, saya juga menggunakan font Aspen 6 Awesome 6 untuk icon-icon di seluruh sistem. Untuk visualisasi data, saya menggunakan Card.js versi 4. Library ini sangat ringan dan fleksibel untuk membuat berbagai jenis grafik seperti bar chart, line chart, pie chart, dan lain-lainnya. Untuk layanan email, saya menggunakan PHP Mailer. Library ini mendukung pengiriman email melalui SMTP dengan autentikasi yang aman. Dan untuk modal serta notifikasi yang interaktif, saya menggunakan Suite Alright 2. Library ini memberikan pop-up yang lebih cantik dan user-friendly. Deep Alright bawaan browser. Jadi kombinasi teknologi ini dipilih bukan hanya sekedar populer saja, tetapi juga memang terbukti handal, mudah di maintenance,
dan memiliki komunikasi yang besar untuk support. Eh, Sistem ini juga memiliki 20 tabel yang saling terhubung, membentuk sistem terintegrasi yang akan menjelaskan berapa tabel utamanya. Baik, sistem SIMAK ini memiliki 20 tabel yang saling terhubung membentuk sistem terintegrasi. Saya akan menjelaskan beberapa tabel utama. Yang pertama yaitu tabel user. Tabel user ini adalah tabel pusat menyimpan seluruh data akun pengguna, baik admin, dosen, maupun mahasiswa. Setiap user memiliki role yang menentukan hak akses mereka. Yang kedua yaitu tabel mata kuliah, berisi data seluruh mata kuliah yang ada di kampus, serta termasuk kode nama SKS dan dosen pengampu. Yang ketiga yaitu jadwal kuliah, menyimpan jadwal kuliah per kelas, termasuk hari, jam, dan ruangan. Yang keempat yaitu tabel KRS atau KRS strip pengampu. Ini adalah tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah yang mereka ambil, termasuk status apakah sudah mengisi evaluasi atau belum. Terus yang kelima yaitu tabel pertanyaan, berisi soal-soal kuesioner evaluasi dosen yang akan dijawab oleh mahasiswa. Yang keenam adalah tabel hasil kuesioner, menyimpan jawaban dari mahasiswa terhadap pertanyaan evaluasi dosen. Selain itu juga ada tabel tahun akademik untuk periode semester, tabel kegiatan untuk event, tabel pertanyaan untuk evaluasi kampus, pendaftaran semester, untuk pendaftaran ulang, berkas pendaftar untuk menyimpan file upload mahasiswa, ada tabel kelompok mahasiswa, tabel log aktivitas, pertanyaan atau kegiatan untuk survei, dan tabel hasil kegiatan untuk jawaban survei. Selain itu ada juga tabel tahun akademik dengan struktur database yang terintegrasi ini. Seluruh modul dalam sistem bisa saling berkomunikasi dan berbagi data secara efisien. Pengembangan sistem SIMAK ini dilakukan dalam fase yang sudah selesai atau sedang berlangsung. Jadi fase pertama yaitu perancangan dan analisis pada fase ini tuh saya melakukan riset kebutuhan pengguna, menganalisis sistem yang akan dibangun, merancang struktur database, dan membuat wireframe UI UX. Fase ini sudah selesai 100%. Terus fase kedua yaitu pengembangan inti. Fase ini tuh saya melakukan stop environment dan deployment, membangun sistem autentikasi, dan mengembangkan seluruh modul, mulai dari modul admin, modul mahasiswa, hingga modul dosen. Fase ini sudah selesai 100%. Terus fase ketiga itu adalah fase testing dan deployment. Pada fase ini, saya melakukan unit testing, integrasi testing, uji coba user acceptance, dan deployment co-hosting. Fase ini juga sudah saya kerjakan 100%. Dan fase keempat adalah maintenance atau pengembangan lanjut. Pada fase ini, saya melakukan bug fixing, optimasi performa, dan pengembangan fitur baru berdasarkan feedback dari pengguna. Fase ini tuh masih berlangsung dan saat ini sudah mencapai 30%. Jadi bisa dibilang SIMAK ini sudah dalam kondisi produktif dan terus dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi.
Berikutnya saya akan menjelaskan roadmap atau rencana pengembangan SIMAK ke depannya. Ada 6 fitur yang akan saya kembangkan dalam 3 fase. Fase 1 eh, mencakup 2 fitur. Yang pertama yaitu ekspor laporan PDF. Fase ini eh, saat ini laporan masih bisa diekspor dalam format Excel, tapi kedepannya akan eh, dikembangkan dan ditambahkan kemampuan untuk generate laporan dalam format PDF agar lebih profesional dan mudah dibagikan. Yang kedua yaitu push notification. Notifikasi real time akan dikirim ke perangkat pengguna untuk mengingat pengisian SIMAK dalam status pendaftaran. Fase kedua juga mencakup dua fitur. Yang pertama yaitu AI Sentiment Analysis. Fitur ini akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis sistemen secara otomatis dari komentar dan saran mahasiswa. Jadi admin tidak perlu lagi membaca satu persatu komentar untuk mengetahui apakah secara umum tanggapan mahasiswa positif atau negatif. Yang kedua yaitu mobile apps progressive web application. Sistem akan membuat versi PWA agar bisa diinstal pada HP seperti aplikasi natif, memberikan pengalaman yang lebih baik dibanding hanya mengakses melalui browser. Terus fase ketiga mencakup dua fitur lagi. Yang pertama yaitu machine learning untuk memprediksi performa dosen dan rekomendasi mata kuliah berbasis data historis. Dengan ini, sistem bisa memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tentang mata kuliah mana yang baiknya diambil berdasarkan tren performa dosen. Yang kedua yaitu REST API. Eh, REST API terbuka ini akan dibuat agar SIMAK bisa terintegrasi dengan sistem lainnya seperti sistem Syakat atau portal BEM Kampus. Dengan roadmap ini, SIMAK akan terus berkembang dan menjadi semakin OP, powerful ke depannya. Terus, eh, yang terakhir saya akan membandingkan SIMAK dengan sistem manual dan juga sistem lain yang mungkin sudah ada. Dari sisi evaluasi real time, SIMAK sudah mendukung evaluasi secara langsung dan real time. Sistem manual tertentu tidak bisa melakukan hal ini, dan sistem lain eh, mungkin sebagian bisa, tapi tidak selengkap SIMAK. Terus dashboard analitik, SIMAK menggunakan Chart.js yang menampilkan data dalam grafik. Sistem manual jelas tidak eh, memiliki fitur ini, dan sistem lain biasanya hanya memiliki dashboard yang sangat basic. Terus dari sisi mobile responsive, SIMAK ini sudah fully responsive dan optimal di semua device. Sistem manual tidak relevan untuk saat ini, dan sistem lain mungkin sebagian sudah responsif tapi tidak semua. Terus di sisi Google autentifikasi, sistem SIMAK ini sudah mendukung login Google dengan akun Google. Terus sistem manual dan sistem lainnya itu belum memiliki fitur ini. Dari sisi auto arsip, SIMAK bisa otomatis mengkonvers size file ya. Ini sebenarnya bukan zip ya, tapi file. Fitur manual itu tidak ada, dan juga sistem lain juga tidak ada. Terus dari
dari sisi gratis dan open source, Simak tuh bisa digunakan secara gratis oleh kampus. Terus sistem manual memang gratis tapi tidak efisien. Dan sistem lain juga seringkali berbayar atau memerlukan lisensi. Jadi dengan semua keunggulan Simak ini, eh, menjadi solusi yang sangat tepat untuk kebutuhan akademik di Istiqom El Rahma. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai SIMAK atau kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Akademik. Sistem ini hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Istiqom El Rahma dengan fitur yang lengkap, keamanan yang berlapis, dan roadmap pengembangan yang jelas. Eh, Semoga sistem ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh civitas akademik Stikom El Rahma. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu dalam mengembangkan sistem ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan hubungi saya melalui email media yang tersedia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.